Benar. Yesus itu anak Yusuf secara sebagai, biologis. bukan sebagai bapak Iya. bapak angkatnya. Ya berarti Tapi bukan secara benar hukum kan, itu kan makanya saya sama. bilang tadi. Nggak Ya. bisa. Kalau Itu kan tradisi Yahudi itu, Hmm. ya, kalau tradisi Yahudi itu baik dari darah keturunan ibu atau bapak itu kan sah menurut hukum, Bang. Bisa mewarisi kebangsaan dia atau marganya dia. Nah, tadi kan permasalahannya bangsa dia Yahudi. itu kan keturunan Daud. Berarti anak angkat yang dijadikan sebagai keturunan, kan gitu. Dari silsilah Maria Bukan dari secara, keturunan Daud yang sesungguhnya kan. kalau Tapi Maria sebenarnya juga ini dari sebentar, Bang. Maria juga dari keturunan Daud ya sesungguhnya secara biologis. Jadi darah yang ada di tubuh Yesus itu kan dari kedagingan Maria, Bang. Sementara Yusuf itu kan hanya sebagai bapak piara atau bapak angkat. Tetapi secara hukum Yahudi itu sah sebagai orang tua yang sah. Di dalam silsilahnya justru malah ditulisnya sebagai anak Yusuf ketika mau mengambil silsilah terhubung kepada Daud. Tapi is oke lah, kita sekarang bukan membahas tentang silsilah, nanti bergeser terlalu jauh. Ya, kita bergeser terlalu jauh. Makanya kembali tentang masalah penyaliban Yesus yang tadi dibahas. Seperti yang kita bahas itu kan, ini ke poin utama yang sedang dibahas ya. Saya khawatir nanti bergeser terlalu jauh. Poin utama yang sedang dibahas tadi adalah pertanyaan dari Bang Zuma. Guru kami menyampaikan, di mana kehendak Tuhan, kehendak Elohim, kehendak Bapa agar Yesus itu mati, dibunuh di kayu salib. Padahal narasinya Yesus itu adalah orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah, dan tertulis di dalam kitab-kitab perjanjian lama, karena dia harus menggenapi kitab terdahulu, kitab Torah Musa dan kitab para nabi. Justru di situ dijelaskan orang yang tidak bersalah tidak boleh dibunuh. Nah, dia harus menggenapi hal seperti itu. Yang mesti dihukum itu adalah orang fasik, orang berdosa. Bahkan berkali-kali disebutkan Tuhan itu membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Tertulis di Amsal 6, 16, 17, 18 dan seterusnya. Nah, itu dibahas. Sekarang kita kembali ketika Yesus berdoa. Tadi kan berdoa, biarkanlah cawan ini lalu. Nah, ketika Yesus berdoa, tentu dia tahu keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik. Kan tadi sudah disampaikan, Tuhan tidak menghendaki orang yang tidak bersalah, orang yang dikasihi itu dihinakan, dibunuh, direndahkan, bahkan digantung di kayu salib. Hukum terendah waktu itu, zaman Yahudi, zaman bangsa Romawi. Nah, contoh di Yohanes 8:42 tadi ketika dikatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, itu di situ sudah menunjukkan bahwa Elohim itu sangat mengasihi Yesus, tidak ingin Yesus dibunuh. Nah, gini, interupsi sebentar, ya, jangan terlalu panjang. Jadi memang kalau apa yang diminta Bang Juma itu sesuai narasi Bang Juma, memang saya harus akui itu memang tidak ada ya. Kita harus akui itu, tapi kan tadi saya katakan ada alur kitab suci yang mencatat. Jadi nubuatan tentang tunggu dulu, nubuatan tentang Yesus itu, Yesus pun bernubuat untuk dirinya sendiri. Hal itu dinyatakan dia dalam surat yang ditulis oleh kedengaran. Halo? Kedengaran. Oke, Makanya kita sedang membahas kisi-kisi informasi yang disampaikan oleh Tuhan gitu. Oke, iya, ini kan ingat, setiap perkataan Yesus adalah merupakan, saya ulangi, setiap perkataan Yesus bukanlah berasal dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar dan untuk dia sampaikan kepada umat yang dia dengar langsung daripada Bapaknya. Saya ulang ya, semua perkataan Yesus adalah sesuatu yang dia terima dari Bapaknya. Jadi perkataan Yesus yang baik diungkapkan. Kembali ke poin aja contoh, Pak ya. Iya, poinnya ke Matius 20. Ini perkataan ini yang mau saya sampaikan begini Pak, izin ya. Sebentar ya, izin 1 menit saja, 1 menit. Oke. Sekarang dalam Matius 20 ayat 18 ini pernyataan Yesus sendiri. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Bapa, supaya Yesus diolok-olokkan
disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi Yesus menubuatkan tentang dirinya, bagaimana akan terjadinya sesuatu kehendak Bapaknya itu di dalam dirinya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Mari kita runut pembahasan. Contoh gini, ketika Yesus tadi disampaikan berdoa, biarkanlah cawan ini lalu. Mari kita lihat kehendak Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan berdasarkan penjelasan dari Yesus. Misalnya gini, tertulis di Matius 7, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus memohon kepada Tuhan agar segala sesuatunya dia serahkan kepada Tuhan, di sini menurut pernyataan Yesus, Bapa yang di surga Halo, kok hilang? Kemana dia? Mati ke lain kali. Mati PLN kali, kayak aku tadi. Kayak aku tadi mati PLN memang. Mati PLN, mati WiFi, jadi mati semuanya. hilang kontak istilahnya. Wah, mana dia? Iya, nggak apa-apa, mungkin jari mati PLN kayak aku tadi. Iya Bang. Sebenarnya Bang, kalau mengenai nubuat penyaliban Yesus itu tidak hanya di Yesaya sebenarnya. Di Mazmur 22:16 itu juga ada. Tidak hanya di Yesaya. Betul nggak Bang Ades? Mazmur 22 ayat 16. Apa Pak kalau itu bunyinya Pak? 16, 17, 18 Bang. Coba dibaca. Oke. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangnya aku bisa dipakai, dan mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini terjadi kan pada saat Yesus disalib, dan saat Yesus disalib di sana ada tentara-tentara sedang main undi, katakanlah zaman sekarang bermain judi. Ya bisa ayat ini, tapi kan yang mereka minta soal penyaliban. Ini kan ada memang ini benar ini penyaliban, tapi mereka kan tidak akan sampai ke sana penalarannya. Karena mereka meminta data sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti tadi, di mana kehendak Bapa bahwa Yesus itu harus disalibkan, itu permintaan mereka. Makanya saya katakan bahwa Bapak itu, maksudnya, kalau yang mereka minta seperti itu, memang ya itu kan narasi yang sudah ada zaman sekarang. Zaman dahulu kan tidak ada, tapi itu akan terjawab ketika mereka membaca secara utuh, kan gitu, mulai dari penderitaannya. Diskusi Gitu. santai kayak gini kok main report sih Kumbang. Siapa yang report? Teman-teman di bawah Nggak jangan tahu. main repot dong. Siapa yang kenapa? Enggak, teman-teman Kristen, tolong kita kan lagi diskusi santai, nggak ada penghujatan, tolong jangan direpot ya. Ya lanjut. Aku di report ya? Enggak, Bang Ustadz Alif. Bang Alif. Enggak. Sinyal kali Bang atau Iya, Di sinyal report. Ini akun PLN cadangan, mati ini tadi. akun cadangan, akun lain. Banyak kali akunnya ya. Ya lanjut, Ustadz tadi belum kelar tadi narasinya. Ustadz banyak juga akunnya ya. Ya Cadangan kalau berapa cadangan kalau tuh? nggak gini nunggu 3 hari baru bisa naik. Kalau ini kan langsung gitu, cukup 3 detik. Silakan. Ya, kembali kepada pernyataan tadi bahwa Yesus sendiri mengajarkan. Bang Abi, maaf Bang, sebentar Bang. Bang Abi, aku ganti akun dulu ya. Takut juga aku. Masa takut? Enggak, ini akun utama aku, Sarantuku live biasanya. Oh gitu ya. Oke. Jadi tunggu ya. Lanjut. Ya, baik, kembali ya tadi. Contoh kan tadi menjelaskan tuh bagaimana ketika dia memohon kepada Tuhan, maka keputusannya diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti memberi keputusan yang terbaik kepada hambanya yang berdoa kepadanya. Karena Yesus sendiri yang menjelaskan tadi, masa orang jahat aja tidak pernah tidak mau memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan, apalagi Bapakmu yang di surga, apalagi Tuhanmu.
Tuhan tidak akan memberikan kejahatan kepada anaknya yang meminta, apalagi anaknya itu orang baik. Kan di situ narasi penjelasan Yesus berdasarkan Matius 7 dari 8 sampai 11. Tidak mungkin di situ. Nah, sementara ketika kita tahu bahwa Tuhan itu tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, kekejian yang dilakukan terhadap Yesus berdasarkan yang dijelaskan oleh Tuhannya Yesus yang dibahas di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru sebagaimana pernyataan Yesus. Contoh tadi, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus. Berarti Tuhan itu tidak menghendaki kalau Yesus itu dibunuh atau dihinakan, mati, digantung di pohon. Dia nggak mau Tuhannya itu. Nah, cuma kecuali mengikuti kehendak iblis. Makanya Yesus katakan, iblislah yang jadi bapakmu. Ketika Yesus dicari-cari kesalahannya karena dia sudah banyak pengikutnya, seperti tadi dibahas di Yohanes 11:45 sampai ke bawah sampai habis. Alip, sebentar. Apalagi? Aku nangkap ini dari bahasa Anda. Ya, iblislah yang menjadi bapamu. Di sana adalah mengarah kepada tentu imam-imam yang telah menangkap Yesus supaya disalibkan, ya. Jadi yang bapamu di sini yang dimaksud oleh Yesus adalah iblis yang ditunjukkan kepada para imam pada masa itu atau para ahli Taurat, ya. Jadi artinya memang kehendak, saya tidak bisa pungkiri apa yang dikatakan Bang Juma, kehendak iblis itu yang adalah bapaknya para ahli Taurat tadi itu berkeinginan untuk membunuh Yesus. Saya nggak bisa tampik, tapi ingat, itu merupakan salah satu mungkin, ya, dalam bahasaku, ya, untuk mencapai supaya Yesus sampai kepada penggenapan dia di kayu salib, ya memang mereka mengikuti keinginan iblis, keinginan bapaknya, Pak, itu ahli Taurat, karena tokoh-tokoh agama lah yang melakukan penyaliban. Berarti pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu mengikuti kehendak iblis, kan gitu? Iya, yang kehendak iblis dan pelaksananya bukan keinginan Bapa, bukan keinginan Elohim. Bukan. Nggak bisa kita bilang tidak. Tidak kehendak. Ada sendiri yang menjelaskan barusan. Itu merupakan bagian daripada, kalau bahasa kita sekarang, ya, dalam analisa bahasa sekarang, ya, itu bagian daripada skenario yang Tuhan izinkan terjadi atas Yesus. Ya, artinya keinginan iblis, kalau keinginan iblis kan seperti yang sudah. Kalau utusan itu dibunuh, maka selesailah urusannya, kan begitu pikiran iblis. Semua nabi kalau sudah dibunuh selesai, enggak gitu. Ya udah, kalau memang Anda sudah sepakat bahwa itu bagian dari rancangan iblis, rencana iblis, benar. Bukan yang tadi rancangan, disampaikan. tapi penggenapan daripada kehendak Bapa itu, penggenapan daripada kehendak Bapa untuk Yesus harus menyelesaikan nubuatan tentang dia. Makanya nggak ada tadi ayatnya, Pak. Dari tadi kita minta ayatnya di mana kehendak Bapa. Kalau ayat yang seperti Anda narasikan sekarang itu nggak ada. Tapi kalau diikuti alurnya. Tapi kalau ayat kehendak iblis ada kan, ya, Pak? Kalau kehendak iblis ada, bukan nggak ada. Itu dia, benar. Bukan nggak ada. Oke. Jit Gurunda sudah kembali, ya. Sudah. Ya, jadi belum ada data kehendak Bapak itu, belum ada. Kalau kehendak Bapak, kalau kehendak Bapak itu sudah seperti Bang Juma inginkan, memang tidak ada. Tetapi tetap saya katakan, ya itu tetap kita akui itu tidak ada, ya. Memang yang karena konsep iblis dari awal nabi-nabi, kalau nabi sudah selesai maka selesailah pengajarannya, kan begitu konsepnya iblis. Tetapi berbeda dengan ketika Yesus, dia pun melakukan hal yang sama, melakukan pembunuhan. Kalau Yesus sudah mati, selesai, tidak akan ada lagi kelanjutannya. Ternyata dia salah kaprah. Dengan dia melakukan seperti itu, penyaliban itu, melaksanakan eksekusi mati kepada Yesus, dia pikir sudah selesai, sampai kematiannya itu tidak akan berlanjut. Ternyata dia salah. Dengan bahasa yang lain, saya mau katakan, iblis pun memang punya peran dalam ada masuk dalam skenario narasi ini, bahwasanya iblis pun untuk menggenapi seluruh
kehendak Bapa sampai kata Yesus sudah selesai, ada perannya memang di sana. Secara logika aku seperti itu sih. Tetap kehendak Bapa itu Iya. sampai kepada sudah selesai. Ya, jadi gini. Ya, silakan. Orang-orang Yahudi kemudian komunikasi dengan Yesus pada saat itu. Bapak kami adalah Abraham, kata orang-orang Yahudi. Benar. Yesus mengatakan, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Nah, itu jelas tuh. Artinya Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengikuti Abraham, kamu ini tidak akan berusaha membunuh aku. Berarti membunuh Yesus itu memang bukan kehendak Bapa. Lalu Yesus mengatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan Elohim, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Tadi kita minta, mana kehendak Elohim yang Anda ikutin? Kan tidak ada. Nah, Yesus mengatakan barang siapa berasal dari Elohim, dia mendengarkan perkataan Elohim. Yang kita minta perkataan Elohimnya nggak ada dari tadi. Lalu perkataan siapa? Anda sudah mengakui perkataan iblis. Berarti betul yang dikatakan tadi oleh adik saya, bahwasanya iblis yang mau penyaliban itu terjadi dan kalian mengikuti kemauan daripada iblis itu. Apa endingnya? Setelah mengikuti keinginan iblis, Yesus mengusir. Matius 7:15-23, "Nyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Nah, itu endingnya itu di situ. Jadi yang kita minta di sini simple, kehendak Elohim, kehendak Bapa itu mana? Agar Yesus itu dibunuh. Justru Yesus sudah mengatakan, kalau Abraham itu adalah bapakmu, tentu kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi justru kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak diajarkan, yaitu berusaha membunuh aku. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu kemungkaran, kata Yesus. Begitu juga ketika dikatakan oleh kehendak Bapa, membunuh orang benar itu adalah kekejian, itu adalah perkara yang dibenci. Jadi apa dasar landasannya? Dari Tuhan Elohim tak ada, dari Yesusnya tak ada. Saudara hanya melakukan pembenaran supaya dosa kalian itu ditebus dengan pola keinginan iblis. Kan tadi saya sudah mengatakan di awal, iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus disalibkan. Tujuan Yesus disalibkan nanti akan iblis ajarkan supaya orang-orang percaya nebus dosa pakai kematian di atas tiang salib. Tapi ternyata itu nggak ada. Mana kehendak Elohim, kehendak Bapa agar anaknya dibunuh? Itu aja dulu. Kalau ada itu kita lanjut, kalau tidak ada, dah selesai. Percuma kita keluar sana sini tapi nggak ada kehendak Elohim agar Yesus dibunuh. Itu untuk apa kita berdiskusi? Untuk apa? Percuma kan? Yang kita cari ini ada kehendak apa? Sesuai dengan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Taurat, di kitab para nabi, di kitab Mazmur. Tadi ada saya dengar Mazmur 22. Itu nggak cocok untuk Yesus. Coba Anda baca nomor 1, nomor 2-nya tuh. Aku teriak pada siang hari, aku teriak pada malam hari. Mana ada pernah Yesus teriak di malam hari? Oh, dia baru jam berapa udah diturunkan jenazahnya dari salib. Nggak ada teriak di malam hari itu. Dan Yesus juga tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Ya, jadi nggak bisa dicocokkan ke sana. Lalu kemudian yang tadi tunas itu juga bukan kepada Yesus, karena Maria itu bukan kemudian orang mandul, bukan tanah kering, dia adalah tanah subur. Kalau yang tanah mandul itu adalah Elizabeth, akar tanah kering, itu baru cocok. Nah, Yesus bukan anaknya Elizabeth, bahkan Yohanes. Tapi bisa jadi Mazmur 53 itu bisa jadi Yohanes, bisa. Sangat boleh jadi, itu yang dimaksud itu Yohanes. Kenapa? Karena Yesus pun mengakui itu. Di mana Yesus mengakui itu?
Di Matius 21 nomor 31-32, apa kata Yesus? Pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur pesundal-pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, sebab mereka mendengarkan perkataan dan percaya kepada Yohanes. Bisa jadi itu adalah Yohanes. Sangat boleh jadi. Karena Yohanes itu juga juru selamat bagi Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Dan Yesus pun mengakui bahwa tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes. Dan kalau kita dalami Bible, di situ dikatakan Yohanes itu penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Sementara Yesus nanti penuh Roh Kudus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Tidak ada orang lebih besar yang pernah dilahirkan wanita di atas muka bumi ini lebih besar daripada Yohanes. Ngeri itu. Itu pengakuan Yesus sendiri. Artinya bahwa Yesaya 53 gugur, Mazmur 22 gugur. Nah, kehendak Bapa supaya anak yang dikasihi ini digantung itu mana? Kita masih minta. Kalau tidak ada, kita bubar aja. Artinya tidak ada. Yang mau Yesus disalib hanya iblis. Gak usah ditambah-tambah lagi, gak usah dicocok-cocokkan lagi, karena akan lebih parah lagi nanti. Karena Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firmanku, engkau akan melakukan perkataanku, engkau akan mengikuti perintahku. Dan perintah yang kau dengar daripada aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, mana perintah Bapaknya? Agar dia dibunuh. Mana? Justru Yesus ditanya di dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Berarti kalau mau selamat, ikuti perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Jangan membunuh. Nah, berarti pembunuhan kepada Yesus pelanggaran terhadap ajaran Yesus, pelanggaran terhadap ajaran Bapa Elohim. Lalu siapa yang mau Yesus disalib? Iblis. Benarlah kata Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Nah, itu juga cocok dengan apa yang diterangkan di dalam Matius 7 nomor 15-23. Waspadalah kepada pengajar, Mesias, nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu. Coba Anda baca satu perikop itu. Anda kena nggak di situ? Kena. Kenapa? Karena Anda melakukan satu prosesi agama bukan berdasar kehendak Bapa yang di langit, tapi kehendak Bapa yang di Antioquia. Nah ini Bung, kita sharingnya itu begitu. Kenapa? Terakhir dari saya ya, di dalam agama kami, dalam Al-Quran dikatakan begini, wa iza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti, sembahan mereka akan menjadi musuh mereka. Yesus yang kalian sembah ini akan menjadi musuh bagi saudara-saudara. Nah, mari kita buktikan. Yesus mengatakan apa? Orang-orang yang bermujizat pakai namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, memanggil dirinya Tuhan. Kata Yesus apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian akan dimusuhi oleh Yesus. Dalilnya Matius 7, 15 nomor 2, 15 sampai nomor 23. Al-Quran Al-Ahqaf ayat 6. Mereka akan dimusuhi oleh sembahan-sembahan mereka sendiri, dan sembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah. Nah, Yesus menolak disembah, Yesus menolak bermujizat, orang bernubuat, mengusir setan pakai namanya, Yesus menolak. Al-Quran mengatakan itu. Nah, Bible juga mengatakan itu. Dan Anda kewalahan mencari kehendak Bapa Elohim agar Yesus dibunuh, disalibkan. Tak ada. Maka solusinya apa? Bertobat. Tinggalkan ajaran itu aja. Tapi kalau tidak ada, yang ngapain dilanjutkan lagi? Silakan, kita cari tema yang lain aja. Silakan. Oke. Ya, tadi yang membawa Mazmur, boleh saya nanggapi ya Bang Wan ya, Abi ya? Mungkin Pak HDS dulu Bang Salomo, gak enak kok. Silakan. Ya nanti Pak HDS, nanti Pak Salomo mau nambahin.
sekali lagi, apa yang memang cara berpikir Juma itu ya tetap kita hargai ya. Saya pun tidak akan membantah daripada kitab dalil yang dipakai dari kitab suci Alkitab. Cuman mungkin cara berpikirnya kita yang berbeda, cara pandang kita yang mungkin sedikit berbeda ya. Memang ya harus diakui kalau Bang Juma minta yang tertulis, yang mana kehendak Bapa yang mengatakan bahwa anak yang dikasihinya itu harus disalib menurut kitab-kitab para nabi sebelumnya. Kalau itu yang diminta tentang judulnya disalib, maka akan tidak ada. Tapi dalam rujukan-rujukan pendekatan ada beberapa ya, tapi memang tidak, Anda akan tetap menjawab itu sebagai tidak ada di sana kata disalibkan, akan terbentur di sana. Karena cara berpikir Anda kan akan meminta data seperti itu yang tertulis. Tapi nggak apa-apalah, memang itulah keberagaman dalam berpikir. Saya pun tak mau menghakimi bahwa Juma salah dalam hal berpikir demikian. Cuman kita hanya berbeda cara pandang saja saya kira. Jadi kalau ditanya di mana, memang tidak ada yang tertulis bahwa seperti yang Bang Juma narasikan tadi itu, saya tidak ada. Jadi kalau dalam secara tertulis memang kehendak iblis lah dan para para tokoh-tokoh agama pada masa itu yang menginginkan Yesus supaya mati, karena dengan berpikir kalau Yesus mati maka selesailah sudah ajaran Yesus, tidak akan ada kelanjutannya. Nah, jadi saya kira itu. Tapi dalam hal nubuatan Yesus tentang dirinya itu sangat jelas dalam kitab suci. Dia sendiri menubuatkan tentang bagaimana dia akan menghadapi tantangan itu, menghadapi penderitaan itu, cawan itu tadi. Dia sendiri yang memaparkan kepada murid-muridnya atau menubuatkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan kepada tokoh-tokoh agama dan dia akan disesat sampai disalibkan. Memang Yesus tidak menceritakan bahwa itu merupakan kehendak Bapa, tapi dalam penalaran kita bahwa dengan demikianlah Yesus sampai berkata sudah selesai apa yang ditulis tentang dia. Tapi jika Bang Juma tetap mencari di mana anak yang dikasihnya disalibkan, di mana itu ada tertulis, memang tidak ada. Tapi Yesus, saya percaya Yesus mengatakan sesuatu hal yang benar tentang dirinya. Oke, saya kira baik, gitu aja. Pak DS. Ya, nggak ke materi ya, tapi mengomentari Iya, kita mengomentari saja. Iya. Ya udah kalau gitu. Silakan tadi Pak Salomo, apa yang mau ditanggapi? Biar berkembang. Saya menambahkan sedikit aja, Bang. Kalau kita baca Alkitab ini kan yang saya ambil dari Mazmur tadi itu, kebetulan saya ambil ayat itu, adalah kitab nubuat. Kitab nubuat artinya kitab yang sudah terjadi dan kita baca baru di tahun 2000 ini. Jadi semuanya sudah tercatat oleh Raja Daud seperti itu. Nah, kalau dikatakan itu bukan nubuatan tentang Yesus, ya silakan saja. Tapi kami mengimani bahwa Mazmur 22, 16, 17, 18 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Karena apa? Yang disalib itu ditusuk kedua kakinya itu sudah ada. Kemudian mereka membagi-bagikan jubahnya dengan membuat undi, itu juga terjadi ketika Yesus disalib. Itu kita bisa lihat di Injil Matius sebagai penggenapannya. Nah, kalau ditanya apakah ada nubuatan Bapa mengatakan ini aku akan menyalib anakku untuk penebusan dosa, itu memang tidak ada kalau kalimat diminta letak seperti itu. Tetapi ada beberapa ayat di Alkitab mengatakan inilah anakku yang kukasihi, karena itu begitu besar kasihnya akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh keselamatan kekal. Kira-kira seperti itu, saya lupa bunyinya. Nah, itu juga adalah penggenapan dari semuanya. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu gak bisa kita satu ayat comot lalu artikan begini, tidak. Harus satu rangkaian yang tersistematis dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kita akan paham kalau kita baca semuanya. Begitu kira-kira. Kenapa? Kalau nubuatan itu memang tidak jelas. Misalnya inilah nubuat tentang Yesus salib. Bapak berkata seperti itu, tidak ada. Itu kan berarti kehendak kita.
Tapi kita di samping memaknai atau mengerti atau membaca yang tersurat, di situ kita juga akan harus memahami arti yang tersirat. Nah, ketika Daud membaca puisi itu, dia adalah pengungkapan tentang Sang Mesias itu. Jadi Daud seolah-olah ada sebagai Mesias itu sendiri ketika dia membuat Alkitab itu, membuat syair-syair puisinya itu. Karena memang itu bukan dari dirinya sendiri, tapi diilhami oleh wahyu ilahi yang dia dapat, sehingga dia bisa menciptakan puisi seperti itu, yang adalah nubuat tentang akan terjadi kepada Sang Mesias, bahwa kakinya akan ditusuk itu artinya dipaku, jubahnya akan dicopot, dan orang akan membuang undi untuk memperebutkan jubahnya itu. Tergenapi di Matius berapa saya lupa. Terjadilah semuanya. Seperti itu Bang Zuma, mungkin penjelasan saya sementara. Silakan yang lain. Oke, saya tanggapi dulu ya. Jadi gini saudara, kalaupun misalnya Anda memaksakan itu untuk Yesus, kita ikuti alurnya. Kita ikuti, saya ngikut. Di situ dikatakan apa? Tuhan, jangan Engkau jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Yesus berdoa kan? Kalau itu Yesus, kira-kira Tuhan dengar nggak doanya? Pasti didengar. Yang kedua, Anda teruskan membaca ke bawah. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu. Engkau telah mendengarkan aku. Anda memaksakan ini Yesus kan? Yesus mengatakan Engkau telah mendengarkan aku, Engkau telah menjawab aku. Itu pengakuannya. Engkau telah menjawab aku. Apa jawaban Yesus? Kita lihat di dalam Mazmur kemudian, Mazmur 37. Nah, kita bagus ini. Kalau Anda membawa data-data kayak begini, kita hantamkan kemudian dengan pola yang Tuhan firmankan juga. Di dalam Mazmur 37, Tuhan mengatakan apa? Sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dari lidahnya mengatakan hukum. Oke? Orang fasik mengintai, pengkhianat mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Dan itu jelas itu. Lalu dikatakan data selanjutnya, Mazmur 37, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Kurang apa lagi? Terbantah kan? Kalau hanya karena itu, jelas Tuhan mengatakan Dia akan menolong. Dan Yesus, kalau Anda katakan Mazmur 22 itu Yesus, di situ dikatakan Engkau telah menjawab aku. Apa akibatnya karena Engkau telah menjawab aku, menyelamatkan aku? Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap cucu Israel. Di sini enggak disebut orang Batak, orang Toraja dan seterusnya. Setelah Yesus kemudian diloloskan dari penyaliban, ini enggak ada Dia. Hanya Israel dan hanya Yakub. Terus mana Yesusnya, mana? Disalib di mana dalilnya Yesus disalib, dibunuh sesuai dengan keinginan saudara-saudara? Mazmur 22 ini justru menguatkan bahwa Yesus tidak disalibkan, Dia diselamatkan oleh Tuhannya.
Silakan. Ya, saya tidak terlalu paham maksud Bang Suma mengutip Mazmur 37 itu. Menurut Bang Suma itu ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus lah. Kepada Yesus. Inilah Di mana? anakku yang Dari kukasihi. mana Bang Suma tahu ya? Kalau boleh saya tahu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Sampai selama-lamanya orang yang dikasihi akan terpelihara. Jelas itu. Kadis mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Nah ini yang tertulis. Termasuk yang Mazmur 22 tadi. Terus mana di Mazmur? Bunuhlah orang yang tidak bersalah. Enggak ada kan? Justru Tuhan melakukan perlindungan. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 91. Di situ lengkap nubuat Tuhan tentang Yesus. Mulai dari data nomor 1 sampai nomor 16 itu seluruhnya untuk Yesus. Lalu mana jalannya untuk Yesus dibunuh? Ada? Gak ada. Coba Anda lihat. Tolong kasih saya waktu 2 menit. Apa yang dikatakan kemudian oleh iblis ketika iblis datang mencoba Yesus di Matius 4. Kata iblis begini, wahai Yesus, ya paman, jika engkau ini anak Elohim, ya, jatuhkan dirimu ke bawah. Loh, kok bisa kayak gitu? Sebab ada tertulis, kata iblis, ada tertulis, jika engkau adalah anak Elohim, Dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika engkau anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Elohim akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis, kata iblis. Tertulis di mana? Coba kita lihat di dalam Mazmur 91. Di situ benar-benar tertulis tentang Yesus. Dikatakan kemudian di dalam Mazmur 91 di data nomor 13, di data nomor 12-nya. Kita mulai dari nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan oleh Elohim kepadamu untuk menjaga engkau di kakimu, agar menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti betul-betul Tuhan akan melakukan, ya, keselamatan, penyelamatan terhadap anaknya. Malah kalau Anda membaca nomor 8, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pemakan suap, terhadap pengkhianat, terhadap orang fasik. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Siapa yang fasik? Pemakan suap. Di mana tertulis? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Kata Mazmur 91, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pemakan suap. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau di Islam, dia diangkat, dia diberi rezeki, dia hidup, dia tidak mati. Di Mazmur 91 juga sama, dia hanya diangkat, menonton. Kemudian di data nomor 16-nya, dengan panjang umur akan kenyangkan anakku dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi mau kemana kita? Tuhan sangat menjaga anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata iblis, ayo Yesus, aku ingin uji kamu. Mari sini. Digendonglah kemudian dibawalah Yesus ke bumbungan bait suci. Jatuhkan dirimu ke bawah.
jika kamu betul anak Tuhan, anak Elohim, sebab ada tertulis tentang engkau. Apabila engkau anak Tuhan, anak Elohim, maka Elohim akan mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan engkau, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ternyata betul, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menjaga Yesus. Malaikat ini akan menatang Yesus agar kaki Yesus tidak terantuk kepada batu. Apalagi sampai dibunuh. Makanya dikatakan di Amsal 21 bahwa Tuhan akan datang menggantikan kemudian orang yang benar dengan orang fasik. Coba Anda baca di Amsal 21, apa kata Tuhan di situ? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini kehendak Bapa. Kehendak Bapa ini. Bapa menghendaki orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Yesus mengatakan, akulah yang datang membawa kebenaran, tapi kenapa engkau berusaha ingin membunuh aku? Yohanes 14. Jika Abraham adalah bapakmu, tentu engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau Abraham adalah bapakmu, kenapa engkau ingin membunuh aku? Padahal aku datang mengajarkan kebenaran. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Yesus orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kok dibunuh? Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jadi tak ada alasan kemudian untuk membunuh Yesus. Yang dibunuh itu pengkhianat. Yang dibunuh itu pengkhianat. Yang dibunuh itu orang fasik. Yang digantung itu orang fasik. Yang digantung itu orang pengkhianat. Siapa dia? Yesus? Bukan. Tapi Anda saudara-saudara Kristen memaksakan harus Yesus. Kalau harus Yesus, bantah dalil-dalil ini. Berarti ini harus ditukar ini. Orang benar dipakai tebusan bagi orang fasik. Orang jujur sebagai ganti orang pengkhianat. Nah, masuk akal tidak itu kalau diganti nih? Tidak bisa. Tetap saja Yesus orang benar, Yesus orang jujur diselamatkan. Dan yang menggantikan adalah orang fasik, adalah pengkhianat. Itu kehendak Bapa. Makanya Yesus mengatakan, satu dalil lagi, 30 detik terakhir, sorry kepanjangan. Di dalam Matius 26, nomor 24, Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi. Harus anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Sekali lagi saya katakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik jika orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Itu kata Yesus. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Pada saat Yesus mengatakan ini, mengucapkan ini, apakah perjanjian lama, perjanjian baru surah-surah Paulus sudah tertulis? Belum. Apakah perjanjian lama sudah tertulis? Sudah. Berarti kepergian Yesus harus berdasarkan yang tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya dikatakan di Lukas 18:32-31, Lukas 24:44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Bukan yang ada tertulis di kitab perjanjian baru. Saya kira begitu, Bung. Mudah-mudahan Anda bisa paham ini. Mudah-mudahan. Demikian. Oke, Terima kasih. Ustaz Alif, aku izin 10 menit Ustaz Alif ya, izin sebentar sholat. Ya, giliran, silakan. Ya, Giliran silakan siapa nih? tadi. Ya, mau jawab saya. Silakan. Ya. Oke. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa nubuatan di Mazmur 22 pasal 22 ayat 17 dan 19 itu bukan kepada Yesus, jadi kepada siapa, Bang? Itu pertama. Karena saya kan sudah menjelaskan, tapi apakah tidak mengatakan itu bukan untuk Yesus? Jadi saya mau tahu aja tuh siapa, menurut Bang Suma sendiri itu nubuatan kepada siapa? Itu pertama. Terus kalau Bang Suma juga mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, lalu siapa Bang yang disalib? Mungkin Abang bisa jelaskan kepada kami. Oke. Tadi kan saya mengatakan saya mengikuti dalil Anda. Di data nomor 2-nya apa yang dikatakan? Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuhanku, Tuhanku, ilahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sudah terbantahkan kemudian, kata Yesus, bahwa dia tidak akan bisa ditinggalkan. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu satu.
Yang kedua, dikatakan Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yang ketiga, di situ dikatakan Allahku, ilahku, Tuhanku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada malam hari tetap tidak juga engkau tenang, tidak juga aku tenang. Nah, di mana Yesus di malam hari di atas tiang salib? Ada? Tidak pernah. Dia sebelum sabat jasadnya sudah diturunkan dari salib. Lalu siapa yang teriak di malam hari di atas tiang salib? Apakah dia? Bukan juga. Ini saya bantah dalil Anda. Tetapi ketika Anda memaksakan itu untuk Yesus, saya ikut. Berarti itu untuk Yesus. Oke, kita ikuti. Ternyata Yesus mengatakan, engkau telah menjawab aku. Jadi apa yang Yesus pinta kepada Tuhan, doanya dikabulkan. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Di mana? Mazmur 22 nomor 21. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Itu kalau dia didengar, dia dijawab, berarti doanya dikabulkan. Kalau doanya dikabulkan, berarti dia tidak sampai mati. Jelas itu, Bang. Nah, ini doa Yesus dikabulkan. Dan tadi Mazmur 37 nomor 28, nomor 29, nomor 33, nomor 39, nomor 40, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi selama-lamanya. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam kitab perjanjian baru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Anda mau melihat data-data di Bible perjanjian baru tentang Yesus dikasihi, itu banyak dalilnya. Jadi kalau Yesus dikasihi, berarti Yesus tidak akan pernah disalibkan. Kenapa? Karena dia dikasihi. Kalau Yesus tidak dikasihi, mungkin saja dia disalibkan. Tapi kan dia dikasihi. Lagian kita dari tadi mencari mana dalilnya Yesus ini adalah Bapak menginginkan, berkehendak kemudian untuk supaya Yesus ini dikorbankan. Mana dalilnya? Tapi tidak ada. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah menemukan tidak ada kemudian bukti penyaliban untuk Yesus? Kita mau memaksakan apa? Apa yang harus kita jadikan acuan kemudian? Nah, sedangkan ketika dikatakan Yesus dikasihi, di dalam kitab saudara, misalnya Lukas 2 nomor 52, Yesus dikasihi oleh Bapa. Matius 3 nomor 17, Yesus dikasihi oleh Bapa. Yohanes 15 nomor 9, Yesus dikasihi oleh Bapa. Yohanes 10 nomor 17, Yesus dikasihi oleh Bapa. Bahkan kalau Anda membaca Yohanes 17 nomor 24, Yesus dikasihi sebelum dunia ada. Jadi apa dasarnya kemudian orang yang dikasihi Tuhan ini dibunuh oleh Tuhan itu sendiri? Sementara Tuhan di Mazmur 37, Anda kan tanya apa hubungannya? Mazmur 37 Bung, nomor 28 berbunyi begini, sebab Tuhan Elohim mencintai hukum, dan Tuhan Elohim tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang dikasihinya akan terpelihara. Yesus orang dikasihi, dalilnya sudah kutunjukkan. Yohanes 17:24, Yohanes 10:17, Yohanes 15:9, Matius 3 nomor 17, Lukas 2 nomor 52. Mana dalilnya? Bunuhlah orang yang aku kasihi. Berat itu. Nggak ada Bang, nggak ada. Jadi intinya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi summa la yuqsirun. Dan adapun iblis, saudara-saudaranya adalah orang-orang kafir. Mereka akan menyesatkan dan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia lainnya. Itu Al-Quran mengatakan. Buktinya Anda membantu iblis. Apa buktinya Anda membantu iblis? Iblis menginginkan penyaliban itu terjadi dan Anda mengimani penyaliban itu. Siapa yang senang ketika Anda menerima salib? Iblis. Tuhan ada nggak senang Anda terima salib? Tidak. Apa buktinya? Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian dalam hatinya, bahkan 7 perkara yang tidak disukainya. 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban itu adalah
pekerjaan yang dibenci, pekerjaan yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Penyaliban itu. Apa buktinya? Baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Itu buktinya di situ. Baca itu, baca, camkan itu. Apabila orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, maka engkau salibkan dia di pohon kemudian. Jangan kau biarkan mayat orang yang dikutuk oleh Elohim, agar mayatnya jangan menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu sebagai milik pusakamu. Jangan. Berarti yang mati ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Bagaimana mungkin inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku kukasihi, yang mengasihi aku sebelum dunia ada. Aku tidak meninggalkan orang yang aku kasihi, tiba-tiba aja diperintahkan dibunuh. Jadi itu nggak ada, Bang. Sia-sia aja Anda melakukan pembenaran iman, karena hanya iblis yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar, sedangkan Tuhan sama sekali tidak menginginkan itu. Demikian. Ya, kepanjangan sih Bang Suma, jadi lupa saya mau ngomong apa lagi. Tapi saya Ya senang. intinya aja, Bang, kehendak Bapaknya mana? Ya, tapi saya senang banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah dibacakan. Jadi begini Bang, kalau Abang tidak menjelaskan kepada saya siapa yang dinubuatkan di Mazmur 22, 17 dan 19 itu, berarti saya benar ya bahwa itu nubuat Yesus. Terus kalau Abang juga tidak bisa tidak menjelaskan kepada saya nama orang yang disalibkan yang kata Abang itu bukan Yesus, itu jadi siapa gitu. Nah kalau Abang tidak menjelaskan ke saya, berarti benar ya yang disalib itu adalah Yesus. Mungkin seperti itu Bang ya. Saya tadi sudah mengatakan, saya ngikut. Kalau Anda mengatakan itu Yesus, oke. Dia yang disalib, dia yang berteriak di atas tiang salib, oke. Oke. Silakan aja. Tetapi apa kata Yesus di situ? Kalau itu Yesus, Tuhan telah mendengarkan dia. Kalau Tuhan mendengarkan Yesus, berarti Yesus diselamatkan dong. Iya kan? Terus kemudian Anda mengatakan, tadi kan saya sudah menjelaskan kepada Anda di Matius 22 yang di Mazmur 22 yang Anda bawa itu, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya engkau telah mendengarkan aku. Mazmur 22 nomor 21 itu kalau nggak salah. Coba Anda buka. Iya. Ah, didengarkan bukan? Itu. Nah, sekarang begini deh. Begini. Kita tidak menemukan kemudian ada firman Tuhan, bunuhlah anakku yang kukasihi. Nggak ada. Itu bukan kehendak Bapa. Nah sekarang kita masuk naik level kedua. Ketika Yesus di dalam Matius 16, Matius 16 apa Matius 12 teman-teman? Matius 12, di situ kemudian Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kepada mereka. Matius 12. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus. Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Apa jawab Yesus? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tanda Yunus 3 hari 3 malam itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Nah, siapa yang mengimani tanda Yunus ini sebagai simbol agama, sebagai jalan keselamatan? Hindu, Buddha, Yahudi, Islam, atau Kristen? Anda kan yang mengimani itu? Kristen kan yang beriman kepada tanda Yunus ini? Tanda Yunus ini asal Anda tahu berdasarkan pengakuan Yesus, ini adalah tanda, ini simbol untuk angkatan jahat. Angkatan jahat di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka. Tadi gugur, di sesi pertama gugur, tak ada Bapak menginginkan Yesus untuk disalibkan. Sesi kedua naik level. Angkatan jahat mengimani tanda Yunus itu, dan itu Anda. Jadi kayak mana ceritanya Anda bisa selamat dari pengusiran Yesus? Tanda Yunus, mereka angkatan jahat, orang Farisi angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kenapa dikatakan angkatan jahat dan tidak setia? Saya terangkan kepada saudara.
Hukum-hukum Tuhan Elohim yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hukum kekal. Contoh, sunat. Aku akan mengadakan perjanjian kekal, yaitu antara keturunanmu secara turun-temurun harus bersunat. 2, sabat. 3, menyembah satu Tuhan. Itu semua adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya sebagai perjanjian kekal. Keturunan Abraham yang tidak setia, orang Farisi, mereka menggantikan hukum Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan dan menjadikan hukum manusia yang dibuat-buatnya sebagai pengganti. Mana buktinya? Ibrani 6 nomor 1. Apalagi Efesus 2 nomor 15, Taurat sudah tidak berguna lagi. Apalagi Roma 3 nomor 7. Banyak data-data. Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Banyak data-data yang hukum Tuhan itu dibatalkan oleh angkatan tidak setia. Apa kemudian yang mereka jajakan angkatan tidak setia ini? Menuhankan Tuhan, menuhankan manusia karena katanya sakti bangkit pada hari ketiga. Padahal bangkit di hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi penyaliban itu memang untuk mereka yang jahat, sehingga yang disalib bukan orang benar, yang disalib ini adalah orang jahat juga. Dan kalaupun dia bangkit keluar dari koa pada hari ketiga, itu semata-mata bukan untuk membuktikan dia Tuhan, tapi untuk membuktikan oleh hadiah dari Tuhan kepada angkatan jahat adalah beriman kepada penyaliban sebagai dasar keselamatan untuk mereka. Kalaupun yang disalib itu betul adalah Yesus bangkit pada hari ketiga, tapi apa intinya, apa tujuannya? Oleh hadiah, stempel di jidat untuk angkatan jahat, untuk orang yang tidak setia. Jadi beriman kepada penyaliban tak ada unsur yang bisa menyelamatkan. Itu adalah tanda untuk angkatan yang tidak setia dan angkatan jahat. Kami umat Islam tak akan mau disebut sebagai angkatan jahat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian. Oke. Ya kalau menurut Bang Suma, angkatan jahat itu di kitab Yunus itu di mana disebutkan? Karena begini, menurut saya dan apa yang saya baca di Alkitab, nubuatan tentang kematian Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu adalah tipologi tentang apa yang akan dialami Yesus setelah setelah kematiannya, bahwa dia juga akan mati selama 3 hari kemudian bangkit di hari ketiga. Nah seperti itulah. Jadi itu yang terjadi kepada Yunus itu adalah tipologi tentang apa yang akan terjadi kepada Kristus. Nah kalau Bang Suma mengatakan itu adalah angkatan jahat, kira-kira di mana? Saya tahu kalau Nabi Yunus itu sudah mengatakan bahwa itu adalah nubuatan kepada orang-orang atau untuk angkatan jahat itu. Biar jelas Bang, silakan. Oke. Jadi ini pertanyaan tidak sinkron abangku. Yesus tidak sedang menyerang tanda Yunus atau yang beriman kepada Yunus. Dia tidak sedang menyerang itu. Yang Yesus serang ini adalah adanya konsep anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat, bukan Yunusnya. Di situ dikatakan kata sebab seperti. Jadi cuman seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Angkatan jahatnya beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Tak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Yunus. Itu hanya simbol bahwa tanda yang diberi hanya tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, di perut bumi. Sekarang bukan itu permasalahannya. Yang menjadi permasalahan adalah siapa yang beriman kepada bangkit pada hari ketiga itu. Tidak ada diberi tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Nah sekarang siapa yang beriman kepada angkatan jahat itu? Anda kan? Wajarlah di dalam Matius 17
Matius 7 nomor 15, nomor 23 sampai 23 satu perikop, Anda diusir. Karena Anda ternyata komplotan angkatan jahat. Saya mau dipersalahkan di mana? Loh, Yesus itu mengatakan di dalam kitab Anda lagi. Bukan saya ngarang. Kan begitu. Jadi kalau Anda tidak paham, saya rasa Anda mungkin. Anda hanya berpura-pura saja untuk tidak paham. Silakan. Izin aku menyela sebentar sebelum dilanjutkan sama Salomo Bang Juma. Iya, silakan. Pertama Bang. ya, aku ucapkan terima kasih buat host Wan Abi dan juga Bang Juma buat pertemuan kita hari ini ya. Tapi pada dasarnya saya coba ambil closing statement. Saya kebetulan ada mau izin juga, mau pergi, ada orang meninggal melayat. Jadi pertama gini, saya tetap mengimani apa yang tertulis dalam kitab suci yang dibuatkan oleh Yesus, bahwasanya memang Yesus itu dihukum mati, diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ia diolok-olok, diludahi, disesat dan dibunuh, dan dia disalibkan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, soal tidak percaya nggak ada masalah, tapi ya yang saya yakini apa yang tertulis dalam kitab suci. Ya, orang percaya. Jadi buat Bang Juma terima kasih buat waktunya, John juga terima kasih yang sudah mempertemukan. Ya, kalau ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam buat yang Kristen dan salam sejahtera buat kita semua. Iya, makasih Pak Hadi. Iya, makasih. Ya bener kan Pak DS tadi mengimani angkatan jahat ya bilang itu. Assalamualaikum Guru Desuma, Waalaikumsalam. Ustadz Ali, Ustadz Perah, Ustadz Wan Abi. Assalamualaikum ya ahlan nar, salumu. Lanjut Ustadz, Guru dah. Aku izin sholat dulu ya. Salam. Jadi Bang Suma, yang aku belum paham itu ketika Abang mengatakan bahwa nubuatan Nabi Yunus itu disebutkan sebagai kepada angkatan yang jahat, itu loh, dikaitkan ke ayat Alkitab yang mana itu Bang, aku belum jelas. Jujur aku nggak ngerti kenapa bisa dikaitkan ke situ. Padahal kalau menurut keyakinan kami, nubuatan Nabi Yunus itu meninggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu adalah tipologi akan kebangkitan Kristus. Karena bagaimana Yunus mati dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, kemudian hidup kembali, maka Yesus Kristus juga akan seperti itu. Dan itu memang terjadi nubuatan itu, bahwa Yesus mati disalib, kemudian setelah dimakamkan 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Nah seperti itu. Bang Suma kaitkan dengan angkatan jahat itu kok bisa ke situ? Itu saya bingung itu. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Bang. Terima kasih. Anda mengatakan tipologi kan? Itu sudah terjawab itu. Itu sudah terjawab. Berarti tipologi ini nanti akan digenapi dengan konsep 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Dan ternyata itu adalah hadiah simbol untuk angkatan jahat. Kalau Anda bertanya, loh apa hubungannya? Buktinya ada sekelompok manusia yang beriman kepada 3 hari 3 malam itu. Itu adalah simbol kata Anda. Dan itu adalah lambang, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Maksudnya apa? Yang beriman kepada keadaan itu adalah angkatan jahat. Coba Anda lanjutkan data-data selanjutnya. Yohanes di Matius 12 itu apa yang dikatakan? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Siapa yang menuju ke Damsik? Siapa yang menjelajahi daratan? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Ingat Wahyu 5 nomor 7, Wahyu 5 nomor 6, 7 roh Theos yang diutus ke bumi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Anda ngerti maksudnya ini? Anda ngerti? Orang yang tadinya menganiaya murid Yesus, lalu mengaku bertaubat, lalu pergi ke dia seluruh bumi, mengelilingi ajarannya, kemudian menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, malah akan lebih jahat daripada
apa yang Yesus perkirakan. Dan kata Yesus, demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya angkatan jahat ini jauh lebih jahat daripada yang diperkirakan. Jadi angkatan jahat itu tidak berhenti. Angkatan jahat itu memiliki misi, keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dalam dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat. Akan berlaku, Bang. Akan berlaku. Ada sekelompok manusia yang beriman terhadap angkatan jahat ini. Itu siapa? Islamkah yang beriman bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, atau Kristen? Kalau Kristen, lalu yang diusir di Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu Islam. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa? Yang diusir ini siapa? Angkatan jahat. Ayo lembutkan hati abang untuk menerima apa yang saya sampaikan. Bantah saya jika Anda punya kekuatan data dan dalih yang mungkin bisa membantah data-data yang saya bawa. Silakan. Iya. Kalau Abang Suma mengatakan bahwa kami adalah angkatan yang jahat, itu mungkin saya katakan itu salah alamat, Bang. Kami adalah angkatan atau orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kami memuji dan memuliakan Tuhan kami. Jadi kalau kami sebagai pengikut Kristus, bagaimana kami dikatakan sebagai angkatan jahat? Mungkin Bang Suma tadi mengutip mungkin di Matius 12:39 itu ya, mengenai angkatan jahat itu. Iya, di situ Matius kan 12, Bang. Matius ya? 12. Matius 12. Matius 12. Yesus yang bercerita itu. Orang Farisi datang kepadanya, ahli Taurat datang Matius kepadanya. 12:39 ya, Bang. 38 sampai nomor 40. Sampai nomor 45 malah. Ya, angkatan jahat di dalam Alkitab itu adalah angkatan yang menentang Kristus. Mereka yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu, Bang. Tanda yang diberi, tanda yang angkatan jahat minta tanda, lalu dikasih tanda. Apa tandanya, Bang? Yang jujur aja. Gini, Bang. Kita baca, coba aku buka dulu ya. Sebentar, aku juga tak terhafal. Matius 12:39. Karena Alkitab ini banyak, kita nggak bisa hafal. Kalau aku jujur, aku bilang aku tidak hafal Alkitab. Wih, komalnya sepi. Sepi. Iya, lagi cari itu, Bang, lagi cari ayat Alkitab. Nanti kalau kita bicara tanpa dasar kan hoax jadinya. Pada waktu itu berkatalah beberapa, saya baca ya, Bang Suma ya. Iya, silakan, Bang. Matius pasal 12 ayat 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan ahli Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi ini 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Jelas ya, Bang, di Matius pasal 12 ayat 38 itu dimaksud dengan angkatan jahat itu adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti itu, Bang. Maka tadi saya katakan bahwa kalau Abang itu diarahkan kepada kami sebagai pengikut Kristus, itu mungkin keliru.
Gitu. Karena kami justru memuji dan memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus, seperti itu Bang. Silakan. Iya. Jadi sekali lagi, Yesus memberikan gedung. Seibarat Yesus memberikan gedung di abad pertama untuk pemuja-pemuja setan. Ini hadiah untuk kalian. Ini tanda untuk kalian. Simbol untuk kalian. Jangan framing Bang Suma. Kalau framing nggak bagus lah. Ya, jadi ini adalah gedung untuk kalian angkatan jahat. Oke? Bermatianlah mereka dimakan oleh zaman. Gedungnya masih ada yang diperuntukkan untuk angkatan jahat. Tiba masa muncul dari Eropa, datang kemudian mengambil gedung itu, menempati gedung itu sebagai pelanjut. Pelanjut apa? Ada yang bisa menerangkan saya? Yang melanjutkan apa ini kira-kira? Angkatan jahat diberikan tanda mati, bangkit hari ketiga. Ini tanda simbol untuk angkatan jahat. Angkatan jahat kemudian mati. Lalu setelah mati, ada orang lagi datang, penerusnya. Menerima apa di situ? Meneruskan tanda angkatan jahat atau meneruskan tanda angkatan benar? Ada yang bisa jawab? Tan jahat. Silakan. Kristen. Anda mewariskan apa ini? Anda mewariskan tanda angkatan jahat atau mewariskan tanda angkatan benar? Silakan. Ya, aku udah jelasin tadi Bang, masih ngulang lagi Kak. Bang, kata jahat itu maksudnya adalah kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Karena mereka tidak percaya nubuatan akan Kristus yang akan bangkit di hari ketiga. Maka Yesus mengatakan, aku hanya memberitahukan kepada kalian, kaum angkatan jahat ini, tentang nubuatan Nabi Yunus. Itu aja saya mau kasih tahu ke kamu, seperti itu. Ya. Jadi angkatan jahat itu memang bukan berarti itu orang Kristen, bukan. Yesus menegaskan bahwa ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi yang sering menguji dia, ya sering menganggap mereka lebih paham tentang Taurat. Nah, itulah angkatan jahat itu. Makanya hanya diberikan bukti, kalau kamu ingin tahu tentang saya, kamu harus percaya kepada nubuatan Nabi Yunus, di mana Nabi Yunus mati dalam perut ikan selama 3 hari dan akan bangkit dari ketiga. Nah, itulah yang akan terjadi dengan diriku. Nah, kira-kira seperti itulah Bang Suma penjelasannya. Sekarang begini, tolong tunjukkan satu murid dari 12 murid Yesus atau 11 murid Yesus, ini murid-murid utama yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Ada enggak? Salah satu murid Yesus yang menunggu. Anda kan mengatakan bahwa bangkit hari ketiga, 3 hari 3 malam di perut bumi, itu adalah kebenaran. Ya kan? Tolong tunjukkan kalau itu pemahaman Anda betul seperti itu. Tunjukkan satu murid Yesus yang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus pada hari ketiga. Ada enggak? Ketika mereka mengunjungi makam Tuhan Yesus itu kan ada Rasul Petrus dengan beberapa murid yang ke sana. Mereka menunggu tentang kebangkitan Mesias itu, terutama Petrus sebagai kepala murid para rasul. Bisa Petrus ini tunjukkan dalilnya, Bang? Aku buka Alkitab lagi Bang kalau gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, Karena kita sedang disimak ribuan manusia ini, dan ini akan disimak terus di YouTube oleh generasi kita. Supaya kita jangan mengada-ngada gitu loh. Karena setahu saya, Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada mereka selain tanda Yunus. Ya, sebentar ya Bang ya. Iya, silakan. Ada Kristen nggak di sini, bantu dulu bicara sementara saya cari dalil. Ini Aletia, ini istri keduanya Paulus, Bang. Ini Aletia. Aduh, jangan Paulus itu tidak kawin Bang. Paulus itu jangan tidak gitu terlibat. Bang Suma. Masa Bang Suma istri keduanya Aisyah sih, gimana sih Bang Suma? Mulai dia.
Kalau di Komangnya ini memang anu Gurunda framing terus Alit ya ini. Coba rekamannya mana? Ada bukti dong, harus ada bukti lah. Ada. Saya nge-record kok nanti ya. Oke. Tapi jangan dipotong ya, harus dari selama 2 jam live-nya ya. Oh, berarti kamu live 2 jam. Ayo silakan. Yang double kosong nggak usah ditanggapi deh. Tak ada ilmu dia itu. Gurunda. Ayo saudara Salomo, tunjukkan satu aja manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Gak ada. Tak ada satupun. Cobalah kalau misalnya ya, saya ini seorang guru nih ya, bahkan Tuhan menurut pandangan saudara, diobok-obok kemudian oleh orang-orang, orang Sunda, orang Jawa, orang Makassar, ngobok-ngobok Bang Suma. Tapi Bang Suma punya pengikut yang selalu berlarian bersembunyi mengamankan diri bersama dengan murid-murid. Tapi di sisi lain mereka percaya kekuatanku. Bayangkan saya bangkitkan orang mati, mengusir semua, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, angin badai saya buat tenang. Murid-murid saya masih ketakutan gak terhadap musuh? Tidak. Apalagi saya mengatakan saya akan bangkit pada hari ketiga, wahai murid-muridku. Pasti murid-murid itu wow, keren. Tapi apa yang terjadi? Di Markus 14 Anda baca nomor 50, 51, semua murid lari, lu tunggang langgang meninggalkan Yesus. Oke Bang, saya baca ya. Mungkin agak panjang tapi apa ya. Semua. Oke. Dan pada hari Sabat, di berangkas minta sama Neng. ya. Tunggu, sedikit lagi Bang, sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Tadi putra saya ini. Jadi tak ada satupun murid yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Bahkan ketika diceritakan dalam Lukas 24, tiba-tiba sosok muncul di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kata Yesus. Mereka tiba-tiba kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa-apaan ini? Harusnya kalau Yesus mengajarkan kepada angkatan jahat, angkatan benar ini kemudian menerima juga tanda itu, harusnya murid-muridnya kemudian begitu dia melihat gurunya, oh, halilintar, Tuhan kita bangkit. Larilah mereka, sujud, mencium kakinya, memeluknya dan seterusnya. Tapi faktanya, begitu mereka mendengarkan Shalom Alaihim, wow, ada hantu. Mereka ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu. Apa kata Yesus? Inilah aku, inilah tanganku, lihatlah rabalah aku, sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Adakah di antara kalian punya ikan lele? Ikan makanan? Yesus diberi ikan goreng, dia diberi madu. Untuk membuktikan apa? Dia hantu atau dia Tuhan? Jadi tak ada itu. Andaikan saja tanda Yunus itu untuk orang benar, maka mereka akan menunggu. Tapi ternyata tidak. Angkatan jahat itu nanti dipanen oleh orang-orang jahat. Tak ada murid Yesus menunggu. Tak ada murid Yesus menunggu detik-detik kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Kenapa? Karena angkatan jahat aja yang punya konsep itu. Begitu Bang. Begitu. Jadi Yesus dikira hantu. Oke ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Tuh. Nah, sabar. Aku baca Bang Suma ya. Ya, silakan. Mungkin agak panjang ini. Nggak apa-apa. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berwarna berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu,
Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah itu Bang, aku bilang Petrus tadi. Jadi para rasul itu memang menunggu pada saat itu. Namun yang lebih dulu pergi itu para perempuan. Para perempuan itu seperti Maria dari Magdala dan lain itu sebenarnya adalah murid Yesus. Tapi tidak termasuk dalam 12 rasul. Jadi begitu Bang, ada orang yang menunggu. Nah, itu para rasul karena mereka sudah tahu ketika Yesus berkata di ayat ini penting nih Bang. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah itu kata malaikat itu. Dan para rasul sudah mendengar tentang ini. Begitu. Jadi memang semuanya tergenapi Bang. Alkitab Ya, itu bisa mana menjawab muridnya semua. yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesusnya itu di mana? Para rasul, terutama Petrus. Makanya Di tadi mana? Petrus Di mana Petrus menunggu itu? di 24:12 Abang baca ya. Di Di mana? situ Petrus kan 2 Petrus 24 apa? Petrus 24 ayat 12. Yang menunggu itu sebenarnya kan semua para rasul, tapi sebagai rasul kepala, Petrus 24. Petrus itu yang lebih Emang ada Petrus Lebih- 24, Bang? Lukas, sorry. Lukas 24 ayat 12 itu. Iya. Terus. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun karena dia mau menunggu. Petrus itu makanya dia begitu semangat ketika para perempuan itu datang memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia harus pergi ke sana untuk bertemu Yesus, tapi kan memang sudah gak ada lagi. Itu Bang Sumat. Iya, perempuan-perempuan itu Maria, Magdalena, Yohana, Maria, Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, Bang. Ya, Omong kosong. para murid pikir itu bohong gitu maksudnya. Nah, berarti Yesus tidak pernah mengajarkan. Thank you. Bukan, Bukti saya dia. karena mereka belum melihat. Bahkan Bang, Iya kan, ingat nggak kasus maksudnya gini Thomas loh, Bang. ketika dia Maksudnya juga gini. harus mencucukkan kedua jarinya ke tangan ke Maksudnya lambung Yesus. Maksudnya gini. Kalau Yesus mengajarkan kepada orang benar dia akan bangkit pada hari ketiga, murid-murid yang adalah rasul-rasul tidak akan mungkin mengatakan itu hanya omong kosong. Tidak mungkin mereka tidak percaya. Sampai-sampai sungguh pun demikian, meskipun Petrus tidak percaya, meskipun Petrus mengatakan itu omong kosong, tapi Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk dalam kubur, ia tidak melihat yang ada hanya kain kafan. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Bertanya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anda justru kejebak di situ. Murid-murid Yesus tak ada yang pernah mendengarkan aku akan bangkit pada hari ketiga dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang percaya aku disalib. Lawang ini ceritanya sudah nyata sekali. Murid-murid mengatakan itu omong kosong, mereka tidak percaya. Bahkan Petrus bertanya apa yang terjadi loh. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu yang pertama. Bukti kebohongannya kemudian adalah, coba Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 46.
Lukas 24 kan tadi. Nah, coba Anda baca di data 46-nya. Apa yang dikatakan di sana? 44 sampai 46. Coba Anda baca. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuh. Sebab ada tertulis demikian, Yesus Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang yang mati pada hari ketiga. Bang Salomo Tolong turun tunjukkan. aja, Bang Salomo turun aja biar aku yang hadapi ini. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat. Bang Salomo turunkan aja, turun Bang Salomo biar aku hadapi ini. Gak boleh Tolong gitu, tunjukkan, jangan di mute, biarkan aja. Orang hebat kayak gini yang ku cari memang. Ya. Tapi sabar saudara, Raja Wali, Iya, aku sabar. raja. Coba Iya, semua saya Bang Wali. selesaikan. Percuma juga raja kalau yang disembah itu Yudas, percuma. Jadi Iya, begini benar. saudara Salomo, diam dulu bang, diam dulu. Pakai etika bang, pakai etika. Oke, silakan. Iya. Nggak usah sombong kali, karena belum Iya, lahir. silakan, apa? Belum lahir penyembah Yudas yang bisa mengalahkan saya berdiskusi, paham? Oke. Ya. Kamu Oke. aja nggak bisa. Jadi gini saudara Salomo, di situ Salomo dikatakan turun aja, Salomo turun. jangan Turun aja, remehkan biar- orang, jangan remehkan orang, jangan Nah, hanya biar- karena biar. modal Mereka gigi ini nggak bisa palsu, diskusi, Salomo. Anda Karena merasa mereka lebih takut bahasa hebat. Al-Quran. Bang Salomo Jangan jangan remehkan gitu, Bang Salomo ya. Mereka takut bahasa Al-Quran ini. Biar aku yang Jangan hadapi. remehkan orang. Oke, Bang Salomo. Gini Bang Salomo, Iya. terakhir Bang Salomo. Terakhir. Oke. Di data nomor Salomo turun aja, Bang 46-nya Salomo. Ya, sebentar Bang Raja, sabar sebentar. dulu. Pak, aduh. Penyembah Yudas, tenangkan diri Anda, duduk yang cantik, ambil tisu, ambil balsam galiga, Ya. kasih di mata. Oke, tenang dulu, tenang. Tenang dulu, Bang Raja. Di situ dikatakan di Lukas 24 nomor 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, Yesus harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai kiamat tidak akan pernah Anda bisa temukan itu. Artinya bangkit pada hari ketiga itu cerita hoaks. Itu hanya tanda Yunus yang diberitakan kepada angkatan jahat. Orang benar tidak akan percaya itu. Makanya tidak ada orang Yahudi percaya Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Mana? Tidak. Gak ada orang Yahudi percaya itu, nggak ada. Tapi kalau angkatan jahat, Kristen percaya. Oke. Begitu saudara Salomo. Demikian. Ya. Sudah. Sebentar Bang Raja Wali, habisnya aku turun. Habisnya aku turun Bang. Begini Bang Suma, jadi kalau Abang bertanya tentang nubuatan, Yesus mati dan bangkit dari ketiga di Perjanjian Lama, itu di kitab Yunus itu adalah kitab Perjanjian Lama. Berarti nubuat itu Saudara, digenapi. Yesus mengatakan Seperti di itu. dalam kitab Taurat kan tertulis. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Mesias mati, menderita, bangkit pada ketiga. Mana di Taurat mana tertulis itu? Ada. Tadi sudah kita baca kalau di Di Taurat. Yesaya ya. Taurat, Bang. Bukan Yesaya, Bang. Taurat. Kata Yesus di Taurat. Kata Yesus di Taurat. Mana, Bang? Oke Bang, aku kayaknya di report mereka itu Bang, aku turun dulu ya. Ya, silakan. Iya, jadi Oke. aku. Oke, teman-teman tolong kunci Terima kasih pintu. ya Bang, udah diskusi. Kunci Nanti kita- semua jendela. Bang Andi, Kita Bang kunci, Abi, selamat. Semua- Terima kasih semuanya. Bang Semua Raja. yang angin bisa lolos keluar masuk ditutup biar Raja Wali tidak kemana-mana. Oke. Oke, tutup pintu, tutup jendela. jadi ini pakar-pakar Ente jangan semua ya. kemana-mana. Ya, ini pakar semua ya. Pakar ini ya. Bukan pakar, tapi saya ini mampu pakar ya? menaklukkan semua Kristen yang merasa Oke, hebat, aku mau- apalagi orang mau sombong menaruh kayak pada ente. pakar ini. Sekarang aku boleh bertanya enggak? Ya, Sebentar aku mau bertanya. Katanya pakar. Kirain mau nanggepin, Jangan ketawa, bro. ya ampun, kirain berisi tadi. Salomo turun, Ya, harus. Salomo harus turun. Karena aku Salomo nggak suka. sudah turun, tolong Anda bantah, Aku suka bantu hadapi dia. yang pakar-pakar yang Kalau ngorocong ini. Anda tidak mampu Aku mengeluarkan coba. agama Aduh, pagan coba. Anda Mana? dari Ayo, desakan-desakan mana yang saya itu? lakukan berdasarkan data tadi, Anda malu. Anda naik dengan sombongnya bukan main. Tolong bantu teman-teman saudara. Yang pertama yang membuat keteteran orang Kristen dari sejak dulu sampai hari ini, tidak mampu menunjukkan kehendak Bapa agar Yesus itu disalibkan. Iya. Apakah Anda mampu?
Dong, kenapa? Apakah Anda mampu Aduh, menunjukkan aku sendiri kehendak kok. Bapak Kok agar pakai Yesus mau disalibkan? takut Apakah Anda mampu menunjukkan data Bapak Aduh, berkehendak takut ini agar penyakit. Yesus disalibkan? Kalau cuman modal moncong naik ke sini, untuk Aduh, kalau cuma apa? modal moncong mulu, aku bisa Ya, saya hadapi, minta Nur apakah Alin. Anda mampu menunjukkan Nur kehendak Alin, Bapak agar kalau cuma Yesus modal disalibkan? cemoro, aku bisa hadapi. Enggak perlu syahadat orang bau Siap, bau nggak ditanya petek mau Al-Quranmu? disahadatkan. Ya Anda enggak, kalau kamu tunjukkan, bisa tunjukin Anda tunjukkan kepada saya. coba tunjukin kepada saya kalau kamu bisa berani. diskusi ini mah bawa telur Berani ini nggak? Ayo. Gini Raja Wali tadi kan Raja Wali gini, Raja Wali dengerin. Tadi kan Anda nyuruh Salomo untuk turun karena kan akan menghadapi Anda kan gitu kan, Bang Juma menghadapi Anda. Nah, kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan yang diajukan ke Bang Salomo tadi? Bisa nggak? Raja Wali bisa nggak membantu menjawab? Gini sebentar. Enggak, pertanyaan saya bisa atau enggak gitu loh. Ya sebentar dulu, jangan Loh, dipotong. sebentar, Katanya saya pakar pertanyaan. ini ahli-ahli. Aku mau bertanya. Takut ditanya. Sabar. Tadi kan Anda menyuruh Bang Salomo Takut turun. Al-Quran ditanya ya. Sabar. Nanti gantian kita Takut Al-Quran tanya. katanya pak. Nanti. Coba ini yang tunjukin. nantang Bang Juma tuh, Waduh. yang nantang Bang Juma. Bang Willy. Kacau ini. Ayo Bisa bertanya. diskusi Aku Gurunda. bertanya Al-Quran kalian. Berani? Enggak, tadi Bang Salomo Penderitaan di tadi. teman kamu Iya, itu aku suruh Bang penderitaan Salomo temanmu. turun biar aku hadapi kalian. Temanmu Ya, di sini aku mau tadi bertanya tentang berdarah-darah, Al-Quranmu. benjol Apa kalian- pipinya, benjol kakinya Berani nggak Nurali? Makanya kalau Bang Salomo tuh awam. Iya, Nggak beresin tahu ayat dulu Ya sekarang Tauratnya. kalau dia Salomo awam, kamu bantulah dia menjawab pertanyaan saya. Kalau aku siap, ya berani nggak? Nah, sekarang coba Anda kemudian tunjukkan di mana dalilnya Bapak berkehendak agar orang-orang Yahudi Berani membunuh nggak bahasa orang yang Al-Quranmu? benar, yaitu Nggak berani. Yesus. Mana? Nggak berani Mana bahasa dalil? Al-Quran, nggak berani, takut. Kok kalian ini pakar-pakar loh, kok takut bahasa Al-Quran? Mantap ya. Tadi nanya. Takut ya? Oke. Boleh Silakan nggak saya mau bertanya bahas Al-Quran? Al-Quran. Oke. Oke, Tapi sekarang ingatlah siap ya, tugasmu aku ya. bertanya ya. Ingat tugasmu Oke. ya. Tugasmu Iya, nanti aku mau menunjukkan bertanya dalil ya, iya. di mana Bapak berkehendak Iya untuk dengar, membunuh jangan Yesus. kepanasan dulu. Belum bertanya Al-Quranku. Saya bilang mari kita bahas Pintar bahasa. Al-Quran. Mari kita bahas Berani, Al-Quran. nggak Tapi berani, setelah Nurani. ini tugasmu Kalian nggak berani me- kasih. tapi tugasmu Makanya setelah jangan ini menunjukkan data di Alin, mana jangan Bapak Jangan limit naik. Bang, diskusi biasa. Biarin ngomong. biasa aja Diskusi kenapa? biasa gitu loh. Diskusi biasa Nggak usah aja. biasa lebay aja. gitu loh. Kenapa kayak orang kesurupan? Santai aja Raja Wali. Iya, aku mau Kenapa bertanya santai Al-Quran, sampai boleh nyembah nggak? berhala kawin? Santai lah. Santai Aku mau aja. bertanya Al-Quran, boleh nggak? Iya, kamu saya kasih Iya, waktu kan kita bertanya yuk. 10 bertanya tentang Satu Al-Quran, aja, 10 nggak usah pertanyaan. 10, satu aja. Oke, 1. Tapi setelah Oke. itu kamu jawab juga pertanyaan saya. Oke. Gimana? Iya, Bagaimana? siap. Oke, Iya, siap. siap. Silakan Oke. Anda bertanya. Silakan Anda bertanya. Buka mic-nya, Pak. Pak, buka mic-nya, Pak. Iya, Silakan. aku buka buka mic. mic-nya. Iya. Silakan. Apakah Assalamualaikum. kalian yakin, dengar, jangan dipotong. Apakah kalian yakin Al-Quran firman Allah? Yakin. Kalau tidak yakin Oke, kami nggak terima. Islam. Oke, terima kasih. Apakah kalian percaya pertanyaan, Al-Quran firman udah. Ini Allah? pertanyaan Pertanyaan cuma aku satu tanya, katanya. jangan Pertanyaan dulu. cuma satu. Cuma satu kan? Jangan, ini Pertanyaan ini, pertama. Cuma satu kan? Ini aku tanya Pertanyaan- ini baru pertanyaan cuma pembukaan. satu kan? Baru pembukaan, Apakah baru Anda pembukaan. yakin? Baru pembukaan. Aku Al-Quran. mau tanya Yakin. dulu. Aku Aku mau apa yakin. dulu? Kalau kalian yakin. Ah, giliran Kalau saya kalian lagi. yakin sama Pertanyaan Al-Quran, pertama aku mau udah. apa? Pertanyaan pertama sudah. Gitu. Kan tadi tugasnya Pertanyaan 10. pertama udah. Anda nggak mau, Anda mintanya Ya. satu aja udah. Udah dijawab. Giliran saya. Silakan, Tolong Gurunda. tunjukkan dalil Dulu, di dalam itu perjanjian pertanyaan lama tadi tuh, aduh, Bapak kenapa gini? Elohim Kok takut? Belum masuk di konsep, berkehendak belum masuk di agar konsep itu. Yahudi Aku
membunuh orang cuma yang benar, memastikan yaitu bahwa- Yesus? Jawab. Aku cuma memastikan. Aku cuma memastikan percaya Al-Quran nggak gitu. Kepala kardoba. Percaya nggak? Kalau percaya aku mau bertanya Kan nih. doleng. Kalau kalian percaya Al-Quran, aku mau tanya nih, berani nggak? Orang Nah, tua tak ada takut kan? ilmu. Emeleda. Takut, Nur Alim takut. Cuman modal congor. Turun Nur Salomo. Alim. Biar aku yang Takut. menghadapi mereka ini. Ya. Turun Salomo. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya. Nur Alim. Ada. Coba. takut. Coba. Saya kasih kamu kompensasi. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Oke. Ya, sekarang Ya. aku di sini ada ayat Al-Quran. Pertanyaan yang Jangan menutupi kemaluan lah dengan gitu ya, Nur Alim. Jangan menutupi kemaluan seperti itu, Nur Alim. paling sukar. Iya, aku tanya. Iya. Silakan. Oke, ya. Kalian sini pakar ya, pakar semua. Sekarang semua masing-masing catat ayat yang aku bagikan ya. Iya, catat biar kalian baca. Ya, siapa yang tidak mengimani Al-Quran ialah orang musyrik, orang kafir, ya, orang yang menutupi diri. Di Yunus 37 dibuka. Bah. Ya, aku ajarin kalian. Gagahnya. Siapa yang pakar? Kirain dibacain gurunda, ternyata kita yang disuruh buka. Sudah biasa dia. Ya, mudah ketawa, takut dibuka, takut dibuka. Kirain Anda yang bacakan gitu loh. Sudah, takut. Dibuka aja, Nur Alim, jangan mudah ketawa, Nur Alim. Oh, berarti minta tolong. Oh, berarti Iya, minta tolong dibukain. dibuka. Oh, minta tolong gurunda. Iya, dibuka, baca. Ya, Kita ketawa, juru takut tolong ya. berarti. Ya. Kenapa nggak minta ke Takut. Yesus? Ya, baca. Ya, baca. Ya, apa tuh? Udah lah minta. Yunus 37. 37 Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'. Inna Allah alimun bima yaf'alun. Tuh Al-Quran sudah saya baca. Apa yang Anda pertanyakan? Ampoleng. Apa yang Anda ingin pertanyakan dengan ayat itu? Artinya coba, artinya. Loh. Artinya, ya aku minta tanya, artinya apa? Loh. Mana ini? Nggak tahu artinya kamu botol, nggak tahu artinya. Pare. Lah kirain Anda bahasa tahu artinya Al-Quran, kan, tahu malu kan? bahasa Al-Quran. Gimana sih? Malu kan? Itu dia tidak tahu saya baca ayat berapa, surah apa, dia nggak tahu. Dikirain pakar Al-Quran Kalau ngerti gitu, bahasa kamu yang bodoh. Al-Quran. Kalau gitu kamu udah mengingkari ayat Al-Quran. Kemana ini Yang guru? Kamu nggak ikutin, kamu malu. Malu sendiri kan? Artinya malu. Itu beda sama yang lain. Loh, Kalau kami tuh malu kalau nggak ngerti bahasa Yunani ya. Malu baru. ya sudah, jangan kemana-mana, kasihan malu dia. Katanya semua pintar sampai ayat Al-Quran. Nur Alim, kalau kamu pintar baca Al-Quran, aku kasih satu ayat ya. Kalian kalau pintar baca Al-Quran, aku kasih ayatnya. Siapa yang bisa Apa yang baca, Anda mau artikan, aku kasih 100 juta. Apa? Loh, mana ada panti asuhan kalian aja miskin-miskin mau ngasih 100 juta. Lucu. Ayo, turun Salomo. Biar aku tanya tentang Al-Quran. Takut kan? Dibacakan. Ayat Al-Quran aja nggak berani. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmin. Walamma ya'tihim tahwilun. Kadzalika kazzabal ladzina min qablihim. Fansur kaifa kana akibatuz zalimin. Cuma kamu baca ayat-ayat ya. Apa? Tanggapi cepat. Ya, baca dulu. Tadi aku suruh baca terjemahannya ke bahasa Indonesia apa. Ya, nggak berani Tadi udah dibahas. Ternyata
kalian nggak yu'minu bisa. bihi wa minhum man la Ya, yu'minu coba. bihi wa rabbuka Ternyata malu semua, a'lamu Pak. bil mufsidin. Makanya berani keluar kandang. Apa yang Anda ingin Berani tanggapi keluar apa? kandang, jangan berani kandang. Ya. Masuk ke rumpun kecil aja, jangan kamu rumpun besar. Wa in Masuk ke rumpun kecil kazzabuka berani. fa kulli amali wa lakum amalukum Jangan dimut-mut, karena ini pengecut sudah. bari'una Ah, berani mimma juga, a'malu wa ana bari mimma ta'malun. Gak bisa mengusir. Kenapa? Kenapa Anda nggak Cuma nanggapin? mau baca, Yang mana? disuruh baca ayat lain lah. Astagfirullahaladzim. Astaga, disuruh Wah, baca. auto Islam dia. Langsung dia Ayat jadi Allah. injak-injak. Auto Islam dia. Malu, ayat dibuat sendiri nggak bisa baca, nggak berani. Nggak berani, Nurani. Kalau dapat Kristen yang awam boleh. Ya, tidak mau tanya Al-Quran, tapi kalau sama aku bertanya loh. Islam takut. Yang mana? Nggak berani. Yang mana? Saya sudah baca. Mana? Yang mana? Ayo. Hendy Saya mana sudah baca Hendy? ini. Kairo. Gurunda, mungkin ini Gurunda dikasih yang ini, Yohanes Nurahim. 3:17 bahasa Yunani Gurunda. Saya sudah Mungkin dia baca. diam. Gak berani tanya Mungkin dia Al-Quran. diam. Saya sudah baca loh. Gak berani. Apa masalahnya? Gak berani. Coba artikan. Udah dibaca. Wa ma kana hadzal Ayo, berani nggak? Qur'an Ada yang berani. Aduh, parah. yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi bain Masya Allah. alladzi baina kedengaran, Nur yadayhi Ali. wa tafsilal kitab la raiba fi min rabbil alamin. Saya sudah baca. Ini aku menghargai orang kalian. Kok nggak bisa diskusi ini parah. Itu udah Anda dibaca minta ya. saya baca Al-Quran. Saya sudah 1000 baca. orang lebih. Terus Ya, ditanya ayat Al-Quran nggak ada yang berani. Ini Roh Kudus Ini lu saya nggak ada sudah kupingnya. baca ayatnya. Alim sekalian ya. Roh Mau Kudus lu bertanya kupingnya ayat kemana Al-Quran sih? nggak ada yang berani. Anda ingin membahas kalimat Nggak Allah, tapi Anda ternyata nggak paham. 1000 orang yang di atas nggak ada yang berani. Kalau Itu ditanya udah tentang Al-Quran. dibacain. Sudah aku Apa tadi bacakan. dibacain? Saya ulang. Tidak Wa ada ma yang berani. kana hadzal Ya, Qur'an pengikut kalian. Ya. yuftara min dunillahi Ya. walakin tasdiqal Ada yang berani. ladzi bain alladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi Aduh, nggak ada yang berani, kasihan. rabbil alamin. Allahu Akbar. Alding. Nah, silakan Anda tanggapi. Coba apa? Tanggapi. Silakan. Tanggapi. Tanggapannya. Ya, Oke. Ya. silakan. Dengar, kalian aduh tamu kok kalian gak hargai gimana? Kalian punya adab lah dikit ya. Lucu nggak dihargai katanya. Punya adab dikit lah. Di rumah lu Makanya kalau ada Al-Quran babi bukan masuk ditaruh di kursi nggak? Di rumah lu. Ya. Apa? Coba tanggapi. Ya. Am yakunu Ya, naftara. Ya, Ayo, aduh, tanggapin. kenapa nih kok takut belum mau apa udah takut ini? Loh, saya bacakan Al-Quran loh. Ya Silakan. dengar ya, aku baca ya. Ya. Aku baca artinya bahasa Indonesia biar kalian paham ya. Dengar ya, karena kalian yakinnya Al-Quran itu firman Allah. Katanya mau bahas Ya, Al-Quran. dengar, jangan kepanasan, jangan kepanasan. Katanya mau Yesus bahas yang nggak bisa. Jangan kepanasan, diam, jangan kepanasan. Ini Kalau belum. gitu di awal Jangan ngomongnya kepanasan, diam bahas semua, diam. terjemahan. Ya. Bahas terjemahan apa Ya, bahas ya, Al-Quran harus ini? Kalian tanpa terjemahan nggak tahu artinya. Tanpa ambil. terjemahan kalian bodoh semua, nggak tahu artinya. Akal orang tua ini 1 Korintus akal. 4:10 Ayo Bang Handi dong. bantu saya Bang Handi. Betis kirinya Nah, Bang Handi. coba. Bang Handi. Bang Handi Baik, betis kiri. asal- Saya asal- kan. asal- Terjemahan saya semua bodoh. Bang Saya Handi. kepala, saya kepala. Om Lagi Dodo. asar udah. Percuma. Sudah punya adab. Ini lah. ternyata mau bahas bahasa Indonesia dibilangnya bahasa Al-Quran. Kok takut? Coba Gurunda aku tanya sedikit ya Gurunda ya, si Raja Dia Wali. bilang tadi bahas Al-Quran, ternyata bahas ditanya. Indonesia, bahasa Indonesia yang dia mau bahasnya. Ini kelihatannya yang 1000 lebih ya. Nah, coba Ya, kalau lu 1000 lebih. pinter, Biasa kalau lu saja. pinter, coba artiin ketika Yesus ngomong di Matius 6:13 1000 homo lebih, io mereka ini tete. takut. Apa artinya tuh? Yesus ngomong Mereka homo io takut. tete Yang buka di ayat Matius Al-Quran, takut 6:13. ditanya.
Yesus ngomong homo iotete artinya apa? Tapi Ngerti nggak? takut membuka kitabnya sendiri, malu. Tadi udah dibacain lu Ketua. kepanasan. Malu membuka ayat Al-Qurannya sendiri. Saya Ini sudah kebodohan mereka nih. membacakan ayat Makanya suci mereka ini yang Al-Quran. menyesatkan umat muslim sendiri. Sekarang giliran Ya. Anda menanggapi Al-Quran Nggak berani saya. membuka ayat-ayat Al-Qurannya sendiri. Kepanasan Ya. Gurunda dia Gurunda. Mungkin masih Anda dibahas menantang ulang ya. membahas Al-Quran. Ayatnya Ini katanya saya sudah gurunda kalian. bacakan. Kenapa larinya ke nggak berani terjemahan membahas Pak Al-Quran. Tua? Berani nggak, Nur Alim? Anda mau bahas Mana Al-Quran pakarmu? atau mau membahas terjemahan? Nah, aku mau tanya Al-Quran ini loh. Yesus. Kalau tadi Al-Quran kan udah kenapa dibahas lari ke terjemahan? Tuyul. Terjemahan kalian juga nggak tahu. Tuyul. Gini loh, Sus. Makanya kata Ustaz Kamu itu mau orang jangan katakan baca, mau jangan bahas hafal. Al-Quran, Akhirnya apa tapi jadi? kenapa Kita lari ke tidak lihat. terjemahan? Ustaz itu orang yang ngomong loh. Sus, Yesus. Mama Cuma baca dan hafal. Yesus tadi Al-Quran udah dibacain. Akhirnya tadi kalau ada Sekarang lu yang tinggal Indonesia, nanggapin, Sus. ya, ikut Yesus, tanggapin. tanggapin. Apa Ustaz itu? Nakal, nakal. Dicambuk, Ini dicambuk aja kulupnya, si Yesus kulupnya ini. sudah tua, ini kulupnya yang dicambuk dulu ya Cambukin teman-teman, terus kulupnya Gurunda ya. Yesusnya. Kulupnya ini tua, sudah keras kayak batu Islam nggak karang. berani bahas Al-Quran. Ya. Yesus. Kulupnya sudah tumbuh Ya, banyak, dia banyak ini, semua banyak tidak apa? berani Urap di sana. membahas Al-Quran. Yesus. Mereka tak Dijawab. Ini yang ini Alim kulupnya ini sok-sok sudah berkarat. mau bahas Alkitab. Banyak Tanya cabul di Al-Quran sana. aja nggak tahu. Besar cabulnya lagi lebih Yesus. besar Ini. daripada nonotnya. Ini bukti ya, bukti nyata. Siksa Gurunda. Bukti nyata 1000 orang yang menonton di atas. Ya. Yesus. Ampun, Jawab dulu, Sus. Nakal, nakal. Tidak ada. Biru-biru pahanya si Yesus. Orang tua nakal. Kulupnya ku cambuk ini, Mereka kulupnya malu kutilnya dibuka lebih besar ayat daripada Yesus. bijinya. Malu. Ya. Karena takut ayat-ayat Al-Qurannya dibuka. Karena malu mereka. Ya. Katanya Nur Alim pintar, tapi ternyata takut sama Raja Wali. Yesus. Raja Wali. Yesus lu Raja Wali. Ikut Nur Alim. Ternyata Nur Alim Yesus. pengecut, nggak berani bahas Saya mau Al-Qurannya bahas sendiri. Al-Quran ternyata bahas terjemahan. Dia bukan Raja Wali, dia Yesus. Kayak perempuan ya, lawannya sama aku aja Raja Wali. Takut semua. Siapa? Raja Wali nggak pantas. Ayo, aku mau tanya nih Al-Quran loh. Nggak ada yang berani ya. Ayo, Kamu di mau mana? bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Mantap. Itu pertanyaan saya dulu. Al-Quran tanpa terjemahan kalian juga nggak tahu Nur Alim. Ya, Kamu sekarang bodoh bukan juga. itu permasalahannya. Saya mau tanya samamu. Anda mau Alim. bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan? Nur Alim, Al-Quran tanpa terjemahan kamu juga bodoh. Ya, kamu juga bodoh. Gimana sih Yesus ini? Yesus 1 Korintus 4 nomor 10. Nur Alim, kamu tanpa terjemahan kamu Kristen bodoh, nggak membuat tahu orang-orang artinya. menjadi BODOH. Nah, ini baru aku bodohin kamu di sini Nur Alim. 1 Korintus 4 sok-sok, nomor 10 ya. Kristen yang bodoh. Tanpa terjemahan kamu bodoh Nur Alim. Loh, Kamu ini baca dan bahasa hafal. asli kamu Nakal menyembah memang ini, penis manusia. nakal. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya. Mantap. Nakal. Pesan saya Raja Wali, jangan kau selalu ngintip orang tuamu tidur. Ya. Itu bahaya itu buat kesehatanmu. Mana di kampung ini? Nakal. Yang Aku tadi mau itu bukan bahas Raja Wali. Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan dan tidak mungkin Al-Quran ini. Ternyata mau bahas terjemahan, mau bahas Al-Quran. Nah ini Gurunda, ada lagi naik nih penyembah berhala kawin. Ya kalau ini tabung gas aja, ini dikasih roh sama aja tadi yang Raja Wali itu. Ya, silakan penyembah berhala kawin, apa yang mau ditanyakan? Halo Juma. Mana hebatan Allah dengan Muhammad? Hebat Allah, Nabi meninggal. Muhammad kan udah ke langit ketujuh. Allah kan belum pernah ke dunia. Gimana itu? Langit ketujuh yang nyiptain Allah. Yesus lu pernah nggak ke langit ketujuh? Oh Yesus berkuasa dong. Walah Yesus lu gembel gitu, rumah nggak punya. Berkuasa di mana? Hebat mana Yesus dengan Bang Suma? Ayo. Rumah nggak punya, kasur nggak punya. Hebat mana Yesus dengan Bang Suma? Ayo. Nah. Ayo. Allah dengan Muhammad. Hebat mana? Ayo. Bang Suma punya mobil Pajero. Yesus? Ayo. Bang Suma punya mobil Pajero. Yesus punya apa? Ayo. Punya Hebat apa? mana saya dengan Tuhan kau itu? Ayo.
Saya punya pakaian, saya punya celana itu harganya di atas 3 jutaan semua. Ayo. Yesus punya apa sampai sekarang? Mohon maaf ya, maaf ya. Sampai sekarang dia belum pernah ganti cawat. Itu Jumang. Apa sih Petra nggak jelas ngomong Petra? Semua. Saya sekarang di rumah saya kalau buang air di kamar mandi saya saja ada AC, ada kerannya canggih-canggih. Yesus kalau di mana dia? Yesus kalau di mana? Pakai skopang. Hina-hina Allah, nggak pernah turun ke bumi. Ya Tuhanmu turun ke bumi, dia di mana? Ayo. WC umum tak ada. Tidak ada kloset zaman itu. Dia di mana Tuhan kau itu? Hah? Menghina Allah. Coba jelaskan. Daripada Allah. Hujan di siang hari. Yesus ingin buang BL. Yesus berjalan ke pohon. Di sana dia jongkok. Datang-datang nggak ada ilmu, bawa Allah lagi kau. Ke langit ketujuh. Janganlah kau menghina. Masuklah kau ke sini. Baik-baiklah kau cerita. Kau bertanya yang sopan. Itu kan Tuhan yang sopan kan? Yesus ke padang gurun. Muhammad dengan Allah. itu menghina aja kan kau. Menghina aja sudah kau. Menghina. Muhammad udah bisa pergi ke surga terbang. Naik Gojek. Lah Yesus naik apa ke langit? Muhammad. Naik perahu. Udah turunkan. Jangan sampai mulut saya nanti lebar sampai kuping. Buat semua kalian sakit hati ya, turun. Bang Suma menguasai Bibelmu, jadi hati-hati ngomong. Raja Wali mau naik lagi, Gurunda. Udah nggak usah, ngapain? Bikin Kita habis itu- tenaga aja. Kita tuh diskusi butuh orang yang mau mendengarkan. Iya. Oke, Bang. Tuhan naik ojek. Kalau mereka memang ini orangnya apa ya, pasukan huru hara, dia pasukan mencari bikin kredit gitu loh. Salomo turun, biar aku hadapi mereka ini. Bah, kirain berilmu. Alamak, udahlah kawan-kawan ya. Jadi saudara-saudara Kristen yang masih bisa diselamatkan, tolong renungkan apa yang kita sampaikan. Kami Apologet Islam Indonesia itu adalah saudara-saudara kalian yang tidak mencari keuntungan duniawi. Kami semata-mata untuk mengajak kalian kepada keselamatan. Kenapa ini terjadi? Kebetulan saja agama Anda juga adalah agama Syiar, dan agama Anda itu diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain, bahkan kepada seluruh makhluk. Jadi tak salah kemudian ketika kami berdiri menghadang pergerakan kalian dengan etikat yang baik. Mari berdiskusi dengan baik. Masih ingat kan beberapa bulan yang lalu di ibu kota negara saya teriak. Saya katakan saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk berdiskusi, untuk membuktikan Islam atau Kristen jalan keselamatan. Tantangan saya ada yang bisa menjawab itu? Tak ada kan? Kemana pendeta-pendeta kalian yang jumlahnya begitu banyak, yang katanya anak-anak Tuhan? Mana mereka? Mana? Yang datang si akrobat Rudi Yohanes, bom segala macam. Mana pendeta yang saya maksud? Mana? Ada? Gak ada kan? Kenapa? Karena mereka itu tahu isi Bible itu, mereka tahu sebenarnya. Cuman mereka menyembunyikan itu. Ya, jadi jangan naik-naik ke sini memaki, sombong, besar kepala, menghujat. Gak usah lah yang kayak gitu-gitu. Kita diskusi aja yang baik. Lihat, dari tadi, dari jam 1, ya jam 1, jam 2 waktu Makassar, ini sekarang sudah hampir jam 6, jam 3, 4, 5, 6, 4 jam kurang lebih saya di sini. 4 jam loh. Apa yang saya lakukan? Membela Yesus, memuliakan Yesus, menyingkirkan pemahaman-pemahaman yang menghina Yesus, menyingkirkan doktrin-doktrin yang menghujat, menistakan, merendahkan Yesus. Coba Bang Suma
menerangkan Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak disalib, beliau orang suci, orang baik, beliau orang benar.